Universitas Islam Maulana Hasanuddin Banten. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dengan NIM 211330037, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, kelas Komunikasi Penyiaran Islam 5A. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai sejarah jurnalisme dunia dan Indonesia. Nah, di sini ada pengertian jurnalistik. Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata jour. Dalam bahasa Prancis, journal berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Dalam kamus, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar, majalah, atau berkala lainnya. Jurnalistik singkat sebagai kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Nah, di sini ada jurnalistik menurut para ahli. Di sini Onong Ucana Effendi mengemukakan jurnalistik didefinisikan sebagai teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada penyebaran luasnya kepada masyarakat. Selanjutnya, sejarah jurnalisme. Di samping itu, pendidikan jurnalistik secara sistematis juga mulai diselenggarakan hingga diajarkan di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia atau di beberapa negara. Gaung perkembangan media pun sampai ke Indonesia adalah Tirto Adi Soerjono yang akrab disapa Raden Djokomono mendirikan Mingguan Media Perinyanyi tahun 1910. Tokoh pers nasional generasi pertama inilah yang mendirikan perusahaan penerbitan yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh orang Indonesia. Nah, selanjutnya, regulasi undang-undang pers di Indonesia. Media merupakan sumber kekuatan atau alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai pengganti sumber daya lainnya. Media merupakan forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik bertaraf nasional maupun internasional. Media berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara atau mode gaya hidup dan norma-norma. Selanjutnya di sini ada regulasi undang-undang pers di Indonesia. Perilaku media tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan sistem media. Pihak-pihak tersebut adalah 1. Kerja media atau wartawan, 2. Pemilik media atau pengusaha, yang ketiga audiens atau masyarakat, yang keempat regulator atau pemerintah. Semua pihak yang terkait disebut stakeholder. Kepentingan besar yang mempengaruhi media pada dasarnya berujung pada 2 kekuatan, yaitu kekuatan politik dan kekuatan ekonomi atau pengusaha. Sebagai penjabaran undang-undang pers juga ditetapkan Kode Etik Jurnalistik atau KEJ. Untuk wartawan, organisasi pers, KEJ telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 6 Peraturan DPI V 2008 tentang pengesahan SK Dewan Pers tahun 2006. Dalam KEJ 2006, Kode Etik Wartawan Organisasi Pers berisi 11 pasal yang ditandatangani oleh 29 organisasi wartawan perusahaan pers di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip KEJ antara lain, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak bertingkat buruk. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak campur fakta dan opini yang menghakimi, menerapkan asas praduga tak bersalah. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah.
orang miskin, orang sakit, atau cacat jasmani. Adapun kode etik jurnalistik, kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu pers dituntut profesional dalam berbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Adapun kode etik jurnalistik, ada beberapa pasal yang akan saya sebutkan. Yang pertama, pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen atau menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretiket buruk. Pasal kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak menyampuradukan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Adapun salah satu fenomena yang terjadi saat ini dikarenakan momentum politik, salah satunya calon presiden Indonesia, yaitu kader PDIP Perjuangan Ganjar Pranowo, telah muncul di salah satu televisi dengan alasan Ganjar Pranowo berada dalam salah satu berita azan, yang mana berita ini menjadi konsumsi masyarakat hingga saat ini. Menurut saya, seorang media harus mempunyai sikap profesional, yaitu politik dan agama tidak bisa disatukan. Meskipun berkaitan erat, politik tidak berkemungkinan berada dalam agama. Ini menurut saya tidak diharuskan atau tidak diperbolehkan agama dan politik disatukan. Mungkin hanya ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.